Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok HG3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubungan status ekonomi dengan stunting. Kelompok kami terdiri dari saya, Kalista Mariza, dan teman-teman saya, Monika Edita, Rizka Muyasara, dan juga Nabila Risa, dan juga rekan-rekan kami yang tidak ada di sini, Kristalia dan Raffi Friandra. Untuk presentasi hari ini, kami akan menjelaskan tentang stunting, SDG pemenuhan gizi dan kesetaraan ekonomi, target pemenuhan gizi di Indonesia dan global, program Zero Hunger, ekonomi masyarakat Indonesia, hubungan status ekonomi terhadap kemungkinan stunting, upaya mengatasi stunting, dan juga kesimpulannya. Jadi pertama, apa itu stunting? Stunting itu adalah kekurangan gizi kronis pada anak-anak yang dapat menyebabkan tinggi anak berada di bawah rata-rata tinggi anak pada umumnya. Biasanya hal ini disebabkan oleh pengetahuan ibu yang kurang memadai tentang nutrisi, infeksi berulang atau kronis, sanitasi yang buruk, terbatasnya layanan kesehatan, dan juga kurangnya gizi yang memadai. Untuk dampaknya, kecerdasan anak yang mengalami stunting akan ada di bawah rata-rata anak pada umumnya. Lalu sistem imunnya tidak baik. Lalu karena sistem imun yang tidak baik ini akan menyebabkan anak tersebut memiliki resiko yang tinggi untuk terkena penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan juga kanker. Untuk pencegahannya sendiri, stunting dapat dicegah dengan memenuhi nutrisi bayi selama hamil dan juga setelah hamil, dengan memberikan ASI yang eksklusif. Setelah itu juga sering melakukan check-up selama kehamilan dan juga setelah kehamilan. Dan juga yang terakhir adalah menerapkan pola hidup bersih, sehat. Lalu selanjutnya ada prevalensi stunting. Nah, menurut Badan Litbangkes, angka stunting ini menurun sebanyak 3,1% dari 2019 hingga 2018. Di Indonesia sendiri, angka stunting sudah menurun sedikit demi sedikit, walaupun tidak memenuhi syarat prevalensi menurut WHO. Lalu ada SDG. Jadi SDG pemenuhan gizi dan kesetaraan ekonomi ya untuk stunting ini yaitu SDG 1 yaitu menghapus kemiskinan, tujuannya mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam semua bentuk. Yang kedua ada SDG 2 yaitu mengakhiri kelaparan. Tujuannya mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga ada SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Selanjutnya. Ini ada contoh program gerakan revitalisasi desa. Ini dilakukan oleh Bambang Ismawan, memperkenalkan gerakan revitalisasi desa Bina Swadaya kepada Menteri Desa, yang tujuannya untuk membangun desa tidak hanya sekedar ekonomi, tapi juga sosial, kemudian lingkungan hidup. Ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai target pemenuhan gizi di dunia maupun Indonesia. Kalau dari WHO, terdapat target untuk mencapai angka stunting yang lebih rendah di tahun 2025, bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri, yaitu targetnya adalah menurunkan 40% dari tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2025. Kemudian, untuk menurunkan anemia, kemudian berat badan rendah atau overweight,
Kemudian masih banyak target-target dari WHO mengenai stunting ini. Lanjut. Kemudian di Indonesia target pemenuhan gizi dapat dilihat pada gambar, yaitu berusaha untuk menurunkan kelaparan, menjamin akses pangan yang aman dan bergizi dan mencukupi bagi semua orang di tahun 2030, dan juga mengakhiri segala bentuk malnutrisi. Untuk bahasan selanjutnya adalah Zero Hunger. Zero Hunger ini adalah salah satu poin yang ada target yang ada di Sustainable Development Goals atau SDG. Nah, Zero Hunger ini adalah SDG nomor 2. Nah, dia ini membahas tentang mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan juga mempromosikan pertanian berkelanjutan. Nah, di SDG 2 ini dia membahas tentang beberapa poin-poin. Nah, 2 di antaranya yang cocok untuk menjadi bahasan kali ini yang nyambung dengan bahasan kami adalah end all forms of malnutrition. Nah, untuk di tahun 2030, targetnya adalah untuk mengakhiri semua bentuk malnutrisi termasuk pencapaian pada tahun 2025, yaitu tentang pengerdilan dan pemborosan pada anak di bawah usia 5 tahun dan juga mengatasi kebutuhan nutrisi anak, perempuan remaja, wanita hamil dan menyusui serta wanita lanjut usia. Nah, yang kedua yang cocok yang nyambung dengan bahasan kami adalah universal access to safe and nutritious food, yaitu membahas tentang pada tahun 2030 untuk menghentikan kelaparan dan juga memastikan akses kepada semua orang, khususnya orang miskin dan orang-orang yang berada di situasi yang rentan, termasuk bayi, untuk mendapatkan makanan yang aman, bergizi, dan juga cukup sepanjang tahun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, di sini terdapat grafik mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2006 sampai September 2019. Data ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik, di mana kita dapat menyimpulkan dari grafik ini terdapat penurunan jumlah maupun persentase dari penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2006 sampai September 2019. Next. Ini didapatkan dari website Kementerian Keuangan. Di sini terdapat perkataan bahwa penduduk kelas menengah di Indonesia terdapat sekitar lebih dari 50 juta. Jadi dari kedua data tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat lebih dari 50 juta penduduk Indonesia berstatus sosial kelas menengah ke atas, dan juga masih terdapat 24,79 juta penduduk miskin di Indonesia. Setelah kita memahami apa itu stunting, kemudian bagaimana keadaan ekonomi di Indonesia, sekarang kami akan mencoba membahas mengenai 2 hal tersebut. Selanjutnya, maka kelompok kami membuat hipotesis bahwa status ekonomi mempengaruhi persentase stunting. Selanjutnya, di sini saya memperlihatkan data dari Badan Pusat Statistika, yaitu mengenai 10 provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Bisa dilihat datanya sebagai berikut, yaitu yang paling tinggi itu di Papua, kemudian selanjutnya Papua Barat, NTT, dan seterusnya. Selanjutnya. Kemudian data kedua ini, di tahun yang sama, prevalensi stunting menurut dengan provinsi, yang tahun 2018 itu adalah yang berwarna merah, di mana bisa dilihat bahwa provinsi yang tadi termasuk dalam
10 provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi, ternyata prevalensi stuntingnya di atas 30%. Bahkan NTT itu mencapai 42,6% di tahun 2018. Selanjutnya. Lalu bagaimana dengan jurnal atau penelitian mengenai kedua hal tersebut? Kami mengambil penelitian di tahun 2014, di mana penelitian tersebut menghubungkan antara status ekonomi dengan prevalensi balita stunting. Bisa dilihat pada status ekonomi kuartil 1, persentase stuntingnya lebih tinggi dibandingkan dengan status ekonomi kuartil 5, di mana kuartil 1 itu merupakan status ekonomi yang terendah, sampai kuartil 5 merupakan status ekonomi yang paling tertinggi. Selanjutnya, di penelitian lain, ditemukan hasil yang sama pula, di mana pendapatan keluarga yang rendah, angka atau persentase stuntingnya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan keluarga yang tinggi. Lalu, dapat kita simpulkan bahwa ternyata ada hubungan linier antara status ekonomi atau pendapatan keluarga terhadap kemungkinan atau kejadian stunting, di mana semakin tinggi pendapatan keluarga, semakin rendah persentase kemungkinan stuntingnya. Setelah pemaparan masalah-masalah yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, di sini terdapat upaya dalam mengatasi stunting. Nah, upaya di sini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Nah, upaya pemerintah yang pertama yaitu dengan adanya kebijakan. Seperti yang dilihat di sini, terdapat beberapa landasan kebijakan mengenai masalah stunting di Indonesia. Yang pertama yaitu di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI. Yang ketiga, ada pencegahan stunting tercakup dalam RPJM tahun 2016 dan sampai 2019 dan selanjutnya. Yang dapat kita simpulkan bahwa di Indonesia sudah terdapat peraturan mengenai stunting dan masalah pangan itu sendiri. Nah, selain dengan adanya kebijakan, upaya pemerintah yaitu dengan cara intervensi gizi. Yaitu di mana intervensi gizi di sini terbagi menjadi dua, yaitu intervensi gizi spesifik dan sensitif. Untuk intervensi gizi spesifik ini, sasarannya yaitu ibu hamil dan ibu menyusui. Dan intervensi gizi spesifik ini berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Dan juga biasanya intervensi ini dilakukan pada sektor kesehatan. Sedangkan intervensi gizi sensitif sasarannya yaitu masyarakat umum, tidak khusus ibu hamil atau menyusui, dan juga intervensi ini berkontribusi 70% pada penurunan stunting. Nah, di sini terdapat contoh kegiatan yang dilakukan di intervensi gizi spesifik. Seperti yang bisa dilihat di sini kegiatannya dibagi berdasarkan sasaran-sasaran, yaitu ibu hamil, ibu menyusui dengan anak usia 0-6 bulan, dan juga ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Nah, selain intervensi sebelumnya telah dijelaskan kegiatan yang dilakukan di intervensi gizi spesifik, di sini terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada intervensi gizi sensitif, di mana jenis kegiatan di intervensi gizi sensitif ini mencakup peningkatan penyediaan air dan sanitasi, kemudian peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, selain itu juga peningkatan kesadaran dan juga pola asuh ibu dan anak. Nah, selain upaya intervensi, terdapat program pemerintah untuk membantu rakyat yang kurang mampu, di mana bantuan sosial ini tidak secara langsung menangani stunting, namun dapat memperbaiki ekonomi Indonesia. Itu programnya program Indonesia Pintar, di mana di sini ada bantuan sosialnya ditujukan pada peserta didik, kemudian program Keluarga Harapan, lalu ada jaminan kesehatan, yaitu
program pelayanan kesehatan pemerintah untuk dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu dan juga bantuan pangan, di mana di sini ada bantuan sosial beras dan juga bantuan pangan non tunai. Selain upaya pemerintah, tentunya masyarakat juga berperan dalam mengatasi masalah stunting, karena masalah stunting ini merupakan masalah bersama. Yang pertama dengan memperbaiki pola asuh dengan mengedukasi mengenai kesehatan dan gizi, kemudian juga dengan memberikan ASI, dan juga pelayanan kesehatan yang baik seperti posyandu dan juga imunisasi. Yang kedua dengan memperbaiki pola makan. Pola makan di sini yaitu sesuai dengan prinsip isi piringku, di mana komponennya terdapat karbohidrat, protein, buah, dan sayur. Dan juga penerapan hidup bersih dan sehat melalui air bersih dan sanitasi. Ini juga terdapat program yang dilakukan oleh mahasiswa IPB untuk mengatasi stunting, yaitu dinamakan Gemasting atau Gerakan Masyarakat Atasi Stunting. Di sini tujuannya untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai stunting itu sendiri, dan sasarannya yaitu wanita usia subur, ibu balita, dan ibu menyusui. Kesimpulan dari presentasi HG3 pada kesempatan kali ini yaitu stunting merupakan masalah kesehatan yang sangat pelik di Indonesia, dan ternyata dipengaruhi oleh status ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan berbagai macam upaya dari baik pemerintah maupun masyarakat dalam upaya untuk mengatasi stunting dan memperbaiki status ekonomi sehingga bisa berdampak pada pengurangan persentase stunting di Indonesia. Sekian presentasi dari HG3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.